A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Amma ba'du, wa qala al musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya Allah ya karim. Alhamdulillah, kita ucapkan tanda bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada kesempatan kali ini kita masih dapat melanjutkan suatu pembahasan kita tentang kitab Matan Al-Jurmiyah, teman-teman. Yang dimana pembahasan kita ini sudah sampai ke faslun, sesi yang pertama. Faslun ini kita buat dua sesi, teman-teman. Yang dimana faslun ini agak lumayan panjang gitu. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Nah, di sini kita mendapati sebuah teks yang dimana teks ini alangkah baiknya kita bacakan terlebih dahulu. Faslun al-mu'rabatu, ini sebuah fasal menerangkan tentang mu'rab. Al-mu'rabatu kismani, kismun yu'rabu bil harakati wa kismun yu'rabu bil hurufi. Yang mu'rab itu ataupun yang berobah itu terbahagi dua. Bahagian yang pertama adalah berobah dengan harkat. Apa itu harkat? Harkat itu adalah baris. Wa qismun yu'rabu bil hurufi, dan bahagian yang kedua adalah berobah dengan huruf. Fallazi yu'rabu bil harkati arba'atu anwa'in, maka yang berobah dengan harkat itu ataupun baris itu ada 4 macam. Al-ismul mufradu, yang pertama adalah isim mufrad, wa jam'ut taksir, yang kedua adalah jamak taksir, yang ketiga adalah jamak muannatsis salim, wal fi'lul mudhari'u alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un, dan yang keempat adalah fi'il mudhari' yang tidak bersambung sesuatu pun pada akhirnya. Wa kulluha, dan keseluruhannya, maksudnya teman-teman keseluruhan isim mufrad dari isim mufrad ini sampai fi'il mudhari allazi lam yattasil bi akhiri syai'un ini turfa'u bid dhammati, dirafa'kan ia dengan dhammah, wa tunsabu bil fathati, dan dinasabkan ia dengan fathah, wa tukhfadu bil kasrati, dan dikhafatkan ia dengan kasrah, wa tudzamu bis sukuni, dan didazamkan ia dengan sukun. Wa kharaja an dzalika salasatu asya', dan telah keluar dari demikian itu ada 3 macam. Jam'ul muannatsis salim, yang pertama adalah jamak muannatsis salim yunsabu bil kasrati, dinasabkan ia dengan kasrah. Wal ismul ladzi la yansarifu, dan isim yang tidak menerima tanwin, yukhfadu bil fathati, dikhafatkan ia dengan fathah. Wal fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhir yujzamu bi hazfi akhirih, dan fi'il mudhari yang kita mendapati huruf pada huruf akhirnya itu ada huruf illat, teman-teman, maka dizazamkan ia dengan membuang huruf illatnya. Lanjut. Kalimat isim, salah satunya adalah isim mufrad, teman-teman, yang dimana tadi mu'rab itu terbahagi 2. Yang pertama adalah mu'rab dengan harkat ataupun berobah dengan harkat, dan berobah dengan huruf. Kalimat isim, teman-teman, salah satunya adalah isim mufrad, yang dimana isim mufrad ini adalah berobah, maksudnya adalah berobah dengan baris, teman-teman. Contohnya ketika isim mufrad ini ketika marfu, dia itu kita buat simbolnya dengan dhammah. Contohnya di sini adalah ja'a zaidun. Zaidun ini adalah isim mufrad ketika marfu, karena di sini kita mendapati dhammah, teman-teman. Isim mufrad ketika mansub, dia itu dengan berbaris fathah, teman-teman. Contohnya ra'aitu zaidan. Zaidan ini adalah isim mufrad ketika mansub, dia itu berbaris fathah ataupun berbaris di atas, teman-teman. Isim mufrad ketika makhfud, dia itu kita buat barisnya baris kasrah ataupun baris di bawah. Contohnya marartu bi zaidin. Zaidin ini adalah isim mufrad ketika makhfud, dia itu berbaris di bawah ataupun kasrah. Ketika madzum, ingat isim mufrad itu tidak menerima madzum. Isim itu tidak menerima madzum, teman-teman. Yang kedua, kalimat isim itu adalah jamak taksir. Jamak taksir itu adalah
kalimat yang telah berubah dari bentuk mufradnya. Contohnya di sini teman-teman, ja'ar rijalu. Di sini adalah kita dapati dia itu berbaris dhammah. Maka dhammah yang di sini itu adalah ketika marfu. Jadi teman-teman, jamak taksir itu ketika marfu dia itu dengan dhammah. Jamak taksir ketika mansub dia itu dengan fathah. Contohnya ra'aitur rijala. Maka fathah yang kita dapati di sini rijala ini adalah jamak taksir ketika mansub. Jamak taksir ketika makhfud dia itu dengan kasrah teman-teman, ataupun baris bawah. Contohnya marartu birrijali. Kalimat birrijali ini adalah jamak taksir ketika mahfud. Maka ketika mahfud ini kita buat barisnya dengan baris kasrah ataupun baris bawah teman-teman. Ketika madzum, ingat teman-teman, jamak taksir itu adalah isim. Isim itu tidak menerima madzum. Selanjutnya adalah jamak muannatsis salim. Jamak muannatsis salim salah satu dari kalimat isim teman-teman. Jamak muannatsis salim ini ketika marfu dia itu tetap dengan dhammah. Contohnya al muslimatu. Maka dhammah yang kita dapati di sini adalah jamak muannatsis salim ketika marfu. Ketika mansub, ini teman-teman, bahwasanya jamak muannatsis salim itu ketika mansub dia itu bukan dengan fathah. Yang tadi teman-teman isim mufrad jamak taksir ketika mansub itu dengan fathah, sedangkan jamak muannatsis salim ini ketika mansub bukan dengan fathah, akan tetapi dia itu mansub dengan kasroh. Contohnya ra'aitul muslimati. Maka kasroh yang kita pendapati di sini ataupun baris bawah yang kita pendapati di sini adalah jamak muannatsis salim ketika mansub. Selanjutnya adalah teman-teman jamak muannatsis salim ketika mahfud. Contohnya di sini kita buat bil muslimati. Ini adalah jamak muannatsis salim ketika mahfud. Dengan apa dia ketika mahfud? Dengan kasroh. Jadi jamak muannatsis salim ini ketika kasroh ini bil muslimati, maka kasrah yang kita dapati di sini ini adalah jamak muannatsis salim ketika mahfud. Keseluruhan ini teman-teman, zaidun zaidan zaidin, rijalu rijala rijali, muslimatu muslimati muslimati. Ini adalah perubahan teman-teman. Yang maksud perubahan ini adalah berubah dengan baris. Inilah yang dikatakan berubah dengan harkat ataupun baris teman-teman. Ini kalimat isim. Ini pada isim teman-teman. Pada fi'il ini teman-teman, fi'il pada fi'il itu salah satunya fi'il mudhari shahihil akhir. Fi'il mudhari yang tidak bersambung sesuatu pun pada akhirnya. Contohnya yaktubu. Yaktubu ini adalah fi'il mudhari shahihil akhir. Maka fi'il mudhari shahihil akhir ini ketika marfu dia itu tetap dengan dhammah. Contohnya di sini yaktubu, maka dhammah yang kita dapati di sini adalah fi'il mudhari shahihil akhir ketika marfu. Fi'il mudhari shahihil akhir ini ketika mansub dia itu tetap dengan fathah teman-teman. Contohnya ayyaktuba. Di sini kita dapati fathah, maka fathah ini ketika mansub. Ketika mahfud, ingat teman-teman bahwasanya fi'il itu tidak menerima mahfud dan menerima madzum. Sedangkan isim tadi tidak menerima madzum dan menerima mahfud teman-teman. Fi'il mudhari shahihil akhir ini ketika madzum dia itu berbaris sukun. Contohnya di sini lam yaktub. Maka sukun yang kita pendapati di sini adalah fi'il mudhari shahihil akhir ketika madzum teman-teman. Ini adalah keseluruhan perubahan dengan harkat ataupun baris teman-teman. Lanjut. Fi'il mudhari mu'tal akhir ataupun fi'il mudhari yang kita pendapati pada huruf akhirnya itu ada huruf illat teman-teman. Contohnya yakhsha. Yakhsha ini adalah fi'il mudhari mu'tal akhir yang kita pendapati huruf illat pada akhirnya. Mana di sini huruf illatnya? Huruf illatnya adalah alif. Di sini kita pendapati alif yang berbentuk ya, ataupun sering kita dengar alif yang melengkung teman-teman. Kenapa kita tahu ini alif? Ini adalah alif teman
teman-teman, yang dimana alif itu tidak mempunyai titik, sedangkan ya itu mempunyai titik teman-teman. Yakhsha ini adalah fi'il mudhari. Bagaimana dia itu ketika marfu, dia itu tetap dengan dhammah teman-teman. Loh, di sini tidak ada dhammah gitu. Maka dhammahnya itu dimuqaddarahkan saja ataupun diperkirakan. Ah, Selanjutnya teman-teman, fi'il mudhari mu'tal akhir ketika mansub dia itu tetap dengan fathah. Contohnya di sini lan yad'u. Di sini kita mendapati huruf illat yaitu waw. Huruf illat itu ada 3 teman-teman. Yang pertama adalah alif, yang kedua adalah waw, yang ketiga adalah ya. Di sini adalah huruf illat waw. Maka waw ini kita fathahkan karena apa? Karena dia itu ketika mansub teman-teman. Fi'il mudhari ketika makhfud, ingat bahwasanya fi'il itu tidak menerima makhfud teman-teman. Fi'il mudhari mu'tal akhir ketika madzum, dia itu bukan dengan sukun akan tetapi bihazfi akhirih, dengan membuang huruf illatnya teman-teman. Contohnya di sini lam yad'u. Tadi yad'u, di sini ada wawnya teman-teman. Ketika dia itu madzum, wawnya ini tidak kita sertakan lagi ataupun kita buang wawnya teman-teman. Ini lam yad'u, di sini tadi ada waw, maka wawnya ini kita buang menjadi lam yad'u. Jadi waw yang terbuang ataupun huruf illat yang terbuang ini dikatakanlah ya hazfu teman-teman, hazfu akhirih. Maka yang dibuang ini teman-teman adalah pertanda ataupun fi'il mudhari ketika madzum teman-teman. Lanjut. Yang terakhir adalah ismul lazi la yansarifu ataupun isim yang tidak menerima tanwin. Contohnya Ibrahimu. Ibrahimu ini adalah isim yang tidak menerima tanwin. Tidak boleh kita Ibrahimun kan. Cukup Ibrahimu saja. Kenapa? Karena ada alasan-alasan tertentu. Ismul lazi la yansarifu ini ketika dia itu marfu tetap dengan dhammah teman-teman. Di sini kita mendapati dhammah Ibrahimu, maka dhammah ini ketika marfu. Ismul lazi la yansarifu ketika mansub, dia itu tetap dengan fathah teman-teman. Contohnya Ibrahim. Tinggal lagi dia itu tidak boleh kita tanwinkan. Maka fathah yang kita pendapati di sini adalah ismul lazi la yansarif ketika mansub teman-teman. Ismul lazi la yansarifu ketika makhfud. Ini teman-teman. Di sini sudah berbeda bahwasanya makhfud tadi itu biasanya dengan baris bawah ataupun baris kasrah, tapi pada ismul lazi la yansarif makhfud itu bukan dengan kasrah akan tetapi dengan baris fathah ataupun baris di atas teman-teman. Contohnya Ibrahim. Maka fathah yang kita pendapati di sini adalah ismul lazi la yansarifu ketika makhfud teman-teman. Ketika madzum, ingat ini adalah isim itu tidak menerima madzum. Ya, alhamdulillah cukup sekian pada kesempatan kali ini pertemuan kita, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya juga. Jika ada kesalah sampaian mohon dibenarkan, jika ada kekurang sempurnaan dalam penyampaian tolong dimaafkan. Karena apa? Karena kita adalah manusia yang tak luput dari kesalahan. Jadi teman-teman, kita tutup saja pertemuan kita ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.